fermentasi gitu ya, atau misalnya yang reflux deh. Yang reflux ini adalah metode ekstraksi yang dia menggunakan panas gitu ya. Jadi senyawa kalian itu direndam dalam pelarutnya, pelarut pengekstraksinya gitu ya, direndam di pelarut pengekstraksinya, kemudian dipanaskan gitu ya, dipanaskan, kemudian dengan alat reflux, nanti si uap pelarutnya akan naik ke atas gitu ya, akan naik ke atas, kemudian dia bersirkulasi, turun lagi ke bawah, terpanaskan lagi naik ke atas, jadi berputar gitu ya. Jadi tuh dia ada perputaran pelarut ataupun uap pelarut gitu ya dengan metode pemanasan. Nah, semisalnya sampel kalian gitu ya atau senyawa target kalian dia itu tidak stabil terhadap panas gitu ya, maka ya kalian tidak bisa memilih si metode reflux ini gitu ya. Kenapa? Karena metode reflux dia menggunakan panas gitu ya, dia melibatkan pemanasan. Kalau senyawa kalian tidak stabil dengan pemanasan, berarti tidak bisa metode refleks ini kalian pilih gitu ya. Maka kalian ada opsi lain, opsi metode ekstraksi yang lain, misalnya maserasi gitu ya. Maserasi ini biasanya disebut dengan ekstraksi dingin. Ya, salah satu jenis ekstraksi dingin. Dingin itu bukan berarti dengan menggunakan es gitu ya, tidak, tapi menggunakan suhu ruangan gitu ya. Intinya dia tidak ada pemanasan. Maserasi ini paling gampang untuk dilakukan gitu ya. Jadi sampel ya udah direndam dengan parut didiamkan gitu ya, atau dengan pengocokan tertentu boleh, mungkin dikocok selama semalaman bisa, tapi yang ngocok pastinya bukan orang gitu ya, bukan praktikannya yang mengocok, karena nggak mungkin kalian nungguin semalaman untuk mengocok, tapi kita menggunakan alat gitu ya, biasanya kita gunakan adalah stirrer. Nah, tapi kalau kita tidak mempunyai stirrer gitu ya, tidak mempunyai alat pengocok, maka kita kocoknya biasanya sesekali gitu ya, sesekali itu dalam artian mungkin dalam siang hari gitu ya, di siang hari kita bisa mengocok misalnya sejam sekali, kita aduk gitu ya. Kemudian kita tinggal lagi, sejam lagi kita tengok lagi, kita aduk lagi gitu ya dengan kecepatan yang konstan. Nah, bisa juga dilakukan seperti itu kalau memang tidak memiliki alat pengocok otomatis. Biasanya seperti itu ya kalau maserasi. Dan maserasi ini adalah metode ekstraksi yang paling gampang gitu ya. Kenapa? Karena ya cukup didiamkan saja, direndam gitu ya. Maserasi itu sama dengan direndam. Jadi direndam saja, tidak memerlukan pelakuan khusus selain tadi dengan pengadukan. Ya, dan pengadukan pun bisa dilakukan dengan manual, gitu ya. Tapi kalau mau hasil yang maksimal ya otomatis kita butuh pengadukan yang konstan sebenarnya, yang terus-menerus itu selama 24 jam misalnya, atau selama 48 jam. Nah, kalau lebih kayak gitu ya. Jadi ada berbagai macam jenis metode ekstraksi. Yang pertama tadi sudah bagaimana Bu, terus cara saya memilih metode ekstraksi mana yang saya gunakan? Ya tadi ya, sesuai tadi matriks sampel kalian, kemudian senyawa target kalian, bagaimana sifat fisikokimianya, bagaimana stabilitasnya, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, yang paling sering gitu ya, ini saya informasikan itu, saya kasih info itu berdasarkan teknisnya biasanya ya di lapangan. Gimana Bu, apa yang saya pertimbangkan lagi kalau saya di lapangan? Yang pasti adalah keberadaan alat gitu ya. Alat apa sih yang kita punya gitu, metode ekstraksi apa yang memungkinkan untuk kita kerjakan di laboratorium kita. Dalam artian apakah alatnya tersedia atau tidak. Misalnya, Bu tadi saya mau reflux, senyawa saya tuh tahan kok terhadap panas, misalnya kalian gitu ya. Ibu ada nggak alat refluksnya? Ya pasti kita harus memperhatikan ya, kita mau reflux, terus senyawa kita tahan terhadap panas, tapi sayangnya refluksnya nggak ada, misalnya gitu. Nah, itu jadi diperhatikan juga mengenai tadi keberadaan alat, kemudian mungkin cost-nya juga ya berpengaruh ke cost, cost itu artinya biayanya gitu. Apakah visible gitu ya, ternyata nggak ada alatnya, tapi kita mau nih pakai metode itu. Untuk mengadakan alat itu kita punya cost nggak untuk melakukan itu. Nah, itu paling sering ya yang dipertimbangkan oleh peneliti biasanya di laboratorium ya keberadaan alat salah satunya. Tapi kalau misalnya dari segi ini ya, kalau dari segi teoritisnya, ya itu tadi ya si apa namanya si sifat fisikokimia, stabilitas, kemudian apa namanya, jenis matriksnya gitu ya. Tapi kalau di lapangan akan bertambah lagi pertimbangan yang lainnya tadi keberadaan alat, kemudian cost effectiveness-nya gimana gitu ya. Apakah dengan kita membeli alat akan memberikan hasil yang maksimal atau bisa menggunakan metode lain yang kira-kira akan memberikan hasil yang sama dengan metode yang alat akan kita beli gitu ya. Kalau misalnya ada metode lain dan kita punya alatnya,
dan hasilnya sama aja dengan alat yang tidak ada gitu ya, kenapa kita harus beli gitu ya. Kita bisa menggunakan metode ekstraksi yang memang alatnya sudah tersedia, atau juga hasilnya tidak akan jauh berbeda, misalnya seperti itu ya. Itu kadang-kadang menjadi pertimbangan kita ketika kita melakukan pekerjaan di laboratorium ya, misalnya untuk ekstraksi ini. Nah, kemudian sekarang kita balik nih ya. Kita balik, kalian udah tahu tadi ya sekilas bahwa ada banyak nih berbagai metode ekstraksi ya. Di mana berarti LLE ini adalah salah satu metode ekstraksi. Itu ya biar kalian tahu dulu nih basicnya bahwa apa sih nih LLE gitu. Ekstraksi itu apa? Misalnya gitu ya. Pasti saya yakin ekstraksi kalian udah tahu gitu ya pengertiannya. Nah, jadi LLE ini adalah salah satu metode ekstraksi di mana kalian akan melibatkan dua fase cair. Ya, makanya namanya adalah liquid-liquid. Tapi ada syarat utama untuk si liquid-liquid ini, gitu ya. Tadi sudah ada dua fase cairan, yaitu satu liquid, satunya lagi juga liquid, gitu ya. Fase satu liquid, fase dua liquid. Tapi ada syaratnya. Tapi liquid satu dan liquid dua atau fase cair satu dan fase cair dua wajib dia harus terpisah, gitu ya. Dia akan menghasilkan dua fase yang terpisah, tidak boleh menghasilkan fase yang bercampur, gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya miscibility. Miscibility itu artinya lah kebercampuran atau ketidakbercampuran pelarut, gitu ya. Jadi ada pelarut-pelarut yang dapat bercampur, ada pelarut-pelarut yang tidak dapat tercampur. Misalnya tidak bercampur itu seperti apa, Bu? Tidak bercampur itu gampangnya itu adalah contohnya yang paling sering kalian lihat, adalah minyak dan air. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Berarti minyak liquid, air juga liquid. Nah, jadi kalau liquid-liquid extraction itu kita akan manfaatkan justru yang kita manfaatkan adalah sifat ketidakbercampuran dari dua jenis pelarut. Ya, jadi tadi ada yang fase di bawah, ada fase di atas. Sama deh pokoknya seperti minyak dan air yang kalian taruh di dalam gelas misalnya seperti itu ya. Jadi di atas ada fase minyaknya, di bawah ada fase airnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kebetulan untuk liquid-liquid extraction ini salah satu fasenya biasanya cenderung adalah fase air, salah satunya ya. Jadi makanya banyak juga orang menyebutkan liquid-liquid extraction inilah ekstraksi di mana akan melibatkan dua jenis pelarut, itu ya. Satu pelarutnya adalah pelarut air atau aqueous gitu ya, aqueous gitu ya. Jadi fase air, dan satunya lagi adalah fase organik. Biasanya disebut seperti itu ya, satu fase aqua, satunya adalah fase organik. Nah, fase organik yang dimaksud apa? Fase organik yang dimaksud adalah pelarut organik. Ya, pelarut organik. Pelarut organik itu apa, Bu? Pelarut organik itu bisa metanol, bisa etanol, bisa etil asetat, bisa enheksan, bisa kloroform, bisa ether. Nah, ada banyak ya jenis pelarut itu. Mama, yang di buku yang di kota itu mana, Ma? Ya, itu saya. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Jadi tadi ya ada fase air satu dan ada fase organik. Fase organik itu adalah yang dimaksud fase organik adalah pelarut organik, gitu ya. Kemudian fase organiknya itu berarti tentu saja kita akan menggunakan pelarut organik yang tidak bercampur dengan air. Nah, tadi saya sebutkan kalau pelarut organik itu ada metanol, ada etanol, ada etil asetat, misalnya seperti itu tadi saya bilang ya untuk pelarut organik. Tapi untuk ekstraksi cair-cair, kalau salah satu fasenya adalah fase air, berarti tidak mungkin. Fase yang lagi satu adalah fase metanol, fase etanol, ataupun fase etil asetat. Nggak mungkin kita menggunakan pelarut-pelarut organik seperti yang saya sebutkan tadi.
Kenapa? Karena metanol, etanol, etil asetat dia bercampur dengan air, gitu ya. Sehingga kalau kita melakukan LLE, kalau satunya adalah fase air, maka satunya berarti harus di luar metanol, etanol, etil asetat, kemudian ada asam format, itu nggak bisa ya. Terus Bu, gimana cara saya tahu Bu yang mana bercampur, yang mana nggak bercampur? Misalnya begitu pertanyaan kalian. Nanti kita lihat ya. Nanti ada yang namanya tabel miscibility, ada tabel kelarutan dan tidak kebercampuran dan tidak kebercampuran berbagai jenis pelarut. Ya, nanti kita lihat contohnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Atau ada pertanyaan dulu sampai sini Adik-adik? Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum, Ibu. Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Ganggu. Oke, sekarang kita recall sedikit ya tentang apa sih itu ekstraksi. Nah, ekstraksi ini adalah pemisahan ya. Jadi ekstraksi itu tujuan utamanya adalah untuk memisahkan suatu senyawa dari bahan pembawanya, gitu ya. Atau untuk memisahkan satu senyawa dari senyawa lain boleh. Atau memisahkan satu senyawa dari matriks pembawanya. Matriksnya apa? Tadi sudah ya. Bisa matriksnya itu matriks bahan alam, misalnya dari matriks daun, dari matriks batang, dari matriks buah, biji, bunga, gitu ya. Itu matriks bahan alam. Atau dari mineral, misalnya, atau dari hewan, bisa. Itu juga bahan alam. Kemudian matriks lain adalah matriks sediaan farmasi. Misalnya apa? Matriks sirup, matriks tablet, matriks infus, misalnya gitu ya. Kemudian kalau matriks biologi lain, matriks biologi manusia itu bisa darah, kemudian plasma, serum, urin, kemudian cairan lambung, otak, gitu ya, itu bisa. Jadi ekstraksi itu adalah pemisahan satu atau beberapa bahan, gitu ya, satu atau beberapa senyawa dari suatu padatan atau cairan. Nah, matriks itu bisa berupa padatan, seperti tablet, misalnya, seperti daun, itu padatan, atau cairan, cairan itu bisa urin, bisa sirup, itu dengan bantuan pelarut. Ya, jadi ekstraksi itu dia akan melibatkan pelarut. Ya, jadi ada yang menarik. Kita menggunakan pelarut menariknya, yaitu pelarut yang bisa bersifat polar atau suka air gitu ya, pelarut yang suka air yaitu polar, atau pelarut yang non polar atau dia tidak suka air gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, selain itu ekstraksi juga merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent, ya, sebagai separating agent. Jadi pelarut itu sering disebut dengan solvent, ya. Kemudian kalau senyawa yang kita tarik itu namanya solut. Ya, jadi ada yang pelarut, ada yang terlarut, ya. Pelarut itu solvent, kemudian solut itulah yang terlarut. Terlarut itu berarti hasil ekstraksi yang kita peroleh gitu ya, senyawa yang berhasil ditarik oleh solvent itu namanya solut. Kemudian untuk ekstraksi ini dia prinsipnya adalah pemisahan dapat terjadi atas dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran gitu ya. Jadi apakah semua komponen di dalam suatu bahan atau matriks itu mempunyai daya larut yang sama dengan satu pelarut? Tidak, ya pasti beda-beda. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan pasti adalah polaritas, gitu ya. Jadi ada senyawa yang cenderung lebih polar pada senyawa lain, gitu ya, walaupun dia dalam satu matriks. Misalnya, saya mau mengekstraksi daun kelor, misalnya daun kelor. Nah, di daun kelor ini ada banyak jenis senyawa ya. Mungkin ada senyawa flavonoid, ada senyawa alkaloid, ada saponin, dan lain-lain, gitu ya. Nah, sekarang saya punya pelarut nih. Pelarut saya apa? Etanol. Misalnya ya, etanol atau alkohol. Nah, apakah si flavonoid, saponin, tanin, dan lain sebagainya ini dia sama kelarutannya dalam etanol? Tidak. Ya, kenapa? Karena flavonoid, saponin, dan eh, alkaloid, misalnya gitu, dia memiliki polaritas yang beda-beda. Pasti ya, jadi bisa aja dia sama-sama polar, tapi polaritasnya pasti beda gitu ya, sama-sama polar tapi akan ada mana yang cenderung lebih polar dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Apa sih yang menyebabkan? Pastinya karena
Pastinya karena adanya perbedaan struktur dari satu senyawa gitu ya. Jadi ada perbedaan gugus samping dari senyawa-senyawa tersebut. Misalnya mungkin alkaloid dia lebih banyak mengandung N gitu ya atau nitrogen. Kemudian apa akibatnya? Apakah dia lebih polar atau dia lebih non polar gitu. Kemudian kalau flavonoid atau fenol mungkin dia lebih banyak mengandung OH gitu ya sehingga dia cenderung lebih polar dibandingkan dengan senyawa yang lain. Nah, bisa saja dia sama-sama polar tetapi kepolarannya bisa berbeda gitu ya kalau benar-benar dilihat dengan menggunakan angka polaritasnya gitu ya atau indeks polaritasnya. Mungkin ada yang indeks polaritasnya 4,6, ada yang indeks polaritasnya 5 gitu ya. Itu misalnya sama-sama semipolar, tapi kesemipolarannya akan beda gitu ya. Yang 5 akan lebih nonpolar dibandingkan dengan yang 5 akan lebih polar dibandingkan dengan yang 4,6 misalnya ya. Jadi makanya di sini kenapa sih ekstraksi itu dikatakan prinsipnya adalah atas dasar kemampuan larut yang berbeda. Gitu ya, karena memang setiap senyawa pasti memiliki struktur yang berbeda, memberikan sumbangsi kepolaran yang berbeda. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya di monitor. Berikutnya adalah di sini ada berbagai macam proses pemisahan gitu ya. Secara umum. Nah, misalnya pemisahan berdasarkan mekanik gitu ya, ada gaya mekanik. Misalnya apa sih pemisahan yang berdasarkan dengan yang memanfaatkan gaya mekanik itu ada filtrasi atau penyaringan. Ya, filtrasi itu penyaringan. Di mana kalau untuk filtrasi ini dia biasanya dipergunakan untuk memisahkan apa ya memisahkan padatan gitu ya dari cairan. Ya kalau nyaring kan kalian pasti ingin memisahkan padatan. Kalau penyaringan kalian pasti ingin memisahkan padatan dari cairan. Ya, misalnya kalian buat santan. Nah, santan itu kan ada ampasnya, kemudian ada cairannya. Kalian mengambil cairan ini, berarti kalian menggunakan apa? Menggunakan penyaringan. Ya, jadi misalkan antara si fase padat dengan si fase cair. Kemudian ada juga proses pemisahan berdasarkan transfer massa, gitu ya. Misalnya apa? Misalnya distilasi. Kemudian LLE ini juga ya termasuk yang transfer massa gitu ya. Jadi ada pemisahan suatu massa senyawa dari satu pelarut ke pelarut yang lainnya. Gitu ya, dari satu fase ke fase yang lainnya. Jadi ada perpindahan massa misalnya awalnya dia berada di fase air gitu ya. Kemudian saya tambahkan pelarut nonpolar sehingga terbentuk dia dua cairan yang terpisah gitu ya membentuk dua fase yang terpisah. Maka yang awalnya senyawa yang berada di fase cairan saya berharap ada transformasi yang berada di fase air saya berharap dia akan mengalami transfer massa ke pelarut non polar yang saya tambahkan misalnya hextan gitu ya. Jadi akan ada perpindahan massa dari satu fase ke fase yang lain yang kita inginkan. Oke, nah berikut adalah contoh-contoh ya dari uh, proses yang membutuhkan yang menggunakan mekanisme transfer massa ya. Jadi ada yang namanya gas liquid, nggak cuma liquid-liquid, nggak hanya padat liquid, tapi ada juga yang namanya gas liquid ya. Jadi contohnya apa? Contohnya lah absorpsi, kemudian evaporasi atau penguapan ya. Jadi kalau evaporasi itu berarti dia awalnya dari liquid, tapi kemudian akan perlahan-lahan liquidnya akan hilang gitu ya. Kenapa? Karena dia menjadi gas. Ya. Kemudian ada juga liquid-liquid kontak, contohnya yaitu si LLE tadi. Ada liquid solid kontak juga, contohnya apa? Kalau liquid solid kontak itu adalah kristalisasi, kemudian ada adsorpsi, kemudian yang berikutnya ada juga gas solid. Contohnya apa? Ada adsorpsi dan drying gitu ya. Kalau drying itu ada yang namanya spray dry gitu ya. Kalau spray dry itu awalnya cairan sebenarnya. Setelah cairan itu kemudian dia akan disemprotkan gitu ya sehingga dia membentuk seperti gas gitu ya. Tapi nggak gas sebenarnya dia seperti saya lupa namanya apa ya. Dia pokoknya seperti kabut gitu ya, dibuat kabut cairan itu, kemudian dia akan ditempelkan gitu ya pada satu adsorben
yang berupa padatan, sehingga akan berubah ya dari tadi dari cairan dia akan menjadi gas atau tadinya dari jadi aerosol. Gas itu aerosol berarti gas yang isi partikel-partikel kecil gitu ya, di mana gas itu kemudian akan menempel pada adsorbennya berupa padatan. Ya, makanya disebut dengan gas solid kontak. Contohnya adalah drying gitu ya, spray dry, ada namanya spray dry. Oke, ini tadi ya yang sudah sedikit saya singgung mengenai metode pemisahan yang mana sih yang kita pilih gitu ya kalau kita sebagai peneliti. Jadi ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Ini sebentar dari ya. Oke, maaf sebelumnya Dade ya. Anak saya lagi sakit jadi agak-agak ini ya. Oke, jadi apa sih yang bisa dipertimbangkan faktor-faktor dalam memilih metode pemisahan tadi ya? Yang pertama visibility atau ketermungkinan gitu ya, kemungkinan apakah bisa dilakukan misalnya tadi dari segi alat, dari segi waktu, misalnya dari segi sifat fisika kimia senyawa. Kemudian yang kedua ada nilai produk gitu ya. Misalnya nilai produknya ternyata nominalnya tidak begitu apa ya, tidak begitu berharga misalnya gitu ya. Apakah wajar kita memilih metode pemisahan yang menghabiskan cost yang sangat banyak gitu ya. Misalnya tadi contoh yang saya kasih tahu lah SFA, tadi ada ya uh, solid fluid extraction gitu ya. Jadi itu biayanya cenderung sangat mahal gitu ya. Walaupun hasil pemisahannya bagus, tapi biaya yang dikeluarkan cukup mahal ya karena alatnya itu tidak bisa kita menggunakan alat yang sederhana gitu ya, tapi ada alat khusus yang yang harus digunakan untuk melakukan SFA ini. Kenapa sih mahal si SFA ini? Karena SFA ini yang si solid fluid extraction itu supercritical fluid extraction itu dia kayak merubah gitu ya, merubah dari cairan ke gas, tapi bukan cairan, bukan gas gitu ya, tapi dia dalam bentuk plasma. Jadi cairan itu dirubah yang berupa cairan dirubah menjadi bentuk plasmanya sebelum dia menjadi gas gitu ya. Jadi menggunakan bentuk plasma. Apakah ini bagus? Misalnya bagus, terutama untuk senyawa yang susah untuk larut gitu ya. Dalam polar dia nggak larut, dalam non polar juga dia tidak begitu larut, maka biasanya digunakan si SFA ini atau si supercritical fluid extraction gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan supercritical itu adalah bentuk plasma ini gitu ya. Jadi keadaan suatu pelarut di mana dia berada pada titik kritisnya gitu ya. Jadi dia bukan cairan, bukan gas gitu ya. Dan plasma ini katanya bisa melarutkan semua gitu ya. Dalam bentuk plasma ini dia bisa melarutkan yang polar ataupun yang non polar gitu ya. Atau misalnya mau memisahkan senyawa lebih selektif bisa diatur ya tingkat keplasmaannya, tingkat kekritisan si senyawanya ini, bentuk kritisnya gitu ya sehingga bisa lebih selektif untuk melarutkan satu senyawa atau 2 senyawa saja, yang lainnya tidak diambil, misalnya itu bisa. Tapi itu ya, karena dia akan dirubah menjadi bentuk supercritical-nya, maka akan membutuhkan alat khusus. Nah, ini agak mahal operasionalnya gitu ya. Nah, jangan sampai kalian membuat produk, kalian pasarkan dengan harga murah gitu ya, tapi cost-nya sangat besar karena teknologi yang sudah modern gitu ya, itu juga nggak ada untungnya gitu ya. Kalau industri itu dia akan memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Kalau kalian misalnya nanti kerja di industri gitu ya, kalau misalnya kalian pas dapat R&D, bagian R&D, nah itu pasti akan dipertimbangkan gitu. Worth it nggak sih apa, mengeluarkan uang sekian, tapi hasilnya adalah sekian gitu ya. Biasanya pasti dilihat berapa keuntungan yang diperoleh gitu ya. Jadi itu juga eh, menjadi apa ya menjadi pertimbangan gitu ya. Kalau kita di lab sih kalau penelitian ya kita mau mahal mau enggak kita biasanya gunakan gitu ya kalau memang kita ingin melihat gimana sih kinerja dari metode metode yang kita pilih gitu ya. Tapi kalau nanti sudah
dibawa ke industri gitu ya, biasanya sih kita bisa menjual produk ke industri ya. Kalau kita di akademisi ini di apa namanya di universitas misalnya gitu ya, kita punya laboratorium, terus nanti mungkin kalian skripsi gitu ya, kalian buat produk, entah kalian buat sediaan farmasi, entah kalian buat ekstrak gitu ya, entah kalian mengembangkan metode eh, metode apa isolasi suatu ekstrak gitu ya. Kalau misalnya ada metodenya itu bisa kalian jual sebenarnya ke industri gitu ya, dan di luar itu sudah banyak seperti itu ya. Jadi sudah banyak bekerja sama dengan industri-industri di mana industri itu lebih melimpahkan pekerjaannya ke universitas gitu ya. Tolong dong saya dibuatkan produk ini. Nanti kalau udah jadi saya akan pasarkan misalnya gitu ya. Jadi mereka yang ngasih dana, terus nanti kalau sudah jadi sesuai dengan keinginan industri itu, mereka akan membuat produknya gitu ya. Jadi banyak industri yang mau instan gitu ya, mereka nggak mau lagi mengembangkan di pabriknya mereka, tapi mereka minta kepada para akademisi biasanya untuk mengembangkan satu produk gitu, karena mungkin mereka R&D-nya terbatas mungkin, atau mereka nggak mau buang-buang waktu gitu ya, mungkin mereka mengurusi hal yang lain, jadi pembuatan bahan bakunya dimintain tolong ke universitas. Nah, makanya dari situ industri akan melihat bagaimana sih produk value-nya gitu ya. Jangan-jangan harga produksinya lebih mahal dibandingkan dengan harga jualnya. Atau misalnya di lapangan nggak mungkin nih jual semahal ini gitu. Maka mereka akan mempertimbangkan cara lain gitu ya. Atau bahkan mereka akan mengganti produknya. Oh nggak, saya nggak jadi ekstrak ini, saya akan jadi pakai ekstrak yang lain yang lebih murah misalnya gitu ya. Itu akan sering kalian temukan kalau kalian ke industri. Kemudian yang ketiga ada cost ya. Jadi kalau si cost ini hampir sama ya dengan produk value tadi gitu ya. Kita melihat eh, apakah biaya yang dikeluarkan untuk ekstraksi setara nih dengan hasil yang hasil jual si produk jadinya nanti, gitu ya. Kemudian yang keempat ada juga produk quality ya. Jadi kita mau kualitas produk yang bagus, maka kita menggunakan metode ekstraksi yang harus sesuai dengan sifat bahan kita gitu ya. Jangan sampai misalnya tadi nih, kita udah tahu dia nggak stabil, misalnya gitu, kita udah tahu nih senyawa bahan alam kita ini tidak stabil, tapi kita mau dengan reflux. Kenapa? Karena murah dengan reflux itu, misalnya seperti itu ya. Ya udah kita paksakan dia dengan pemanasan. Akhirnya apa? Ternyata produk kita itu dia tidak aktif lagi gitu ya. Komponen aktif yang kita harapkan dia tidak aktif lagi karena dia sudah mengalami degradasi karena pemanasan misalnya gitu. Nah, percuma juga ya kita menghasilkan rendemen yang banyak gitu ya, hasil ekstraksinya banyak nih dengan reflux. Kemudian cepat juga misalnya dengan reflux gitu ya. Tetapi ternyata ujung-ujungnya senyawa target kita ini dia tidak memiliki aktivitas lagi karena sudah mengalami degradasi senyawa karena pemanasan. Nah, itu juga tidak bisa seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada selektivitas ya. Jadi selektivitas ini maksudnya apa? Nah, metode ekstraksi yang baik itu kalau bisa gitu ya, dia itu bisa memisahkan senyawa target kita dari awal. Gitu ya. Misalnya saya mau mengekstraksi senyawa luteolin, misalnya gitu ya. Saya mau mengekstraksi senyawa luteolin, maka dari awal kalau bisa saya rancang metode ekstraksi saya ini memang sudah dapat memisahkan luteolin dari senyawa-senyawa yang tidak saya inginkan. Misalnya ada alkaloid, luteolin ini kebetulan flavonoid gitu ya. Misalnya ada alkaloid, ada fenol, ada yang lain gitu. Saya nggak mau nih mengambil senyawa yang lain. Saya hanya mau si luteolin yang golongan flavonoid ini. Itu dari awal bisa nggak saya rancang, saya optimasi untuk hanya mendapatkan luteolin saja. Itu bisa. Ya, bisa. Jadi itu pasti dengan berupa optimasi. Ya, misalnya apanya yang dirubah? Pelarutnya kita buat lebih spesifik, itulah lebih selektif terhadap satu senyawa, misalnya kayak gitu. Atau misalnya metodenya kalau maserasi. Kalau maserasi ya dia akan menghasilkan semua gitu ya, karena direndam aja, ibaratnya kayak kalian ngerendam baju lah gitu ya, atau kalian mau ngerendam daun gitu ya. Yang keluar apa ya? Semuanya pasti keluar gitu ya, senyawa polarnya itu pasti semua keluar kalau kalian rendam dengan air, apalagi cuma didiemin gitu ya, pasti nanti klorofilnya keluar, terus senyawa polar yang lain keluar, tertarik oleh air gitu. Padahal kan saya nggak mau semua senyawa, saya hanya mau luteolin gitu. Maka saya bisa menggunakan metode lain selain dengan si maserasi gitu ya, karena maserasi ini akan menghasilkan semuanya karena cuma direndam gitu ya. Oh, kalau gitu mungkin saya bisa menggunakan si liquid extraction. Misalnya saya hanya mau mengambil si flavonoid dulu deh gitu. Jadi yang lain saya tinggal di fase air misalnya itu. Kemudian saya tarik misalnya dengan fase nonpolar atau air saya tambahkan heksan gitu ya.
kemudian saya tarik dulu nih senyawa yang larut heksan, sehingga saya mendapatkan senyawa di fase air saja. Nanti tinggal saya analisis, kira-kira senyawa yang saya cari itu ada di N-heksan atau ada di air. Itu ya, setidaknya ada kontaminan yang saya tidak inginkan yang bisa saya hilangkan terlebih dahulu. Gitu ya, kalau maserasi kan tidak ya, karena dia hanya mengandalkan satu fase. Jadi dia semua hal ada di satu fase itu. Tapi kalau liquid-liquid extraction, dia bisa nih misahkan antara fase apa namanya fase non polar dengan fase polar. Ya, jadi paling nggak misalnya kalau tanaman kita ada lemaknya, paling nggak lemaknya sudah ada di N-heksan gitu ya. Kemudian flavonoidnya ada di fase polar. Berarti selanjutnya saya tinggal mengekstraksi ulang lagi si fase polar ini dari si ekstraksi cair-cair. Misalnya seperti itu ya. Nanti kalau mau lebih jelasnya kita lihat lagi ya. Oke, kalau sampai di situ dulu ada pertanyaan dulu adik-adik. Mungkin saya kecepatan ngomongnya. Silahkan, ada pertanyaan dulu. Belum Ibu? Belum ya. Oke. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Oke. Nah, untuk Ini izin liquid-liquid. bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Dengan siapa, Dek? Saya Dewi, NIM 1. Mhm. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau kita bisa menarik satu senyawa saja menggunakan metode LLE, begitu ya, Bu ya? Ah, oke ya. Teruskan dulu, Wi. Em, saya bingung kok bisa begitu ya, Bu ya, cara kerjanya? Oke, nah jadi kalau kalau LLE itu ya sekarang tergantung matriks yang kita punya. Kalau matriks bahan alam biasanya kita bisa misahkan bagian polar dan non polarnya dulu, gitu ya. Eh, Misalnya nih ya, senyawa polar itu flavonoid. Nah, flavonoid ini dia memiliki aktivitas farmakologi, artinya dia dapat digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit, gitulah ya, anggap kalau memiliki aktivitas farmakologi. Kemudian kalau fase nonpolar biasanya tumbuhan itu yang akan masuk ke fase nonpolarnya itu adalah lemak-lemak gitu ya. Misalkan contohnya adalah daun yang ada lapis lilinnya. Kan ada tuh ya daun-daun yang mengkilap permukaannya. Berarti itu biasanya ada lapis lilinnya dan itu jumlahnya cukup banyak biasanya ya dan itu mengganggu proses pemisahan senyawa flavonoid kah, alkaloid kah gitu ya. Jadi kalau LLE ini kalau misalnya senyawa bahan alam ya kita bisa misahkan yang polar-polar aja dulu terhadap si non polar gitu ya. Itu kalau apa namanya kalau kalau apa namanya kalau LLE daun atau bahan alam gitu ya. Kemudian kalian sudah ambil nih fase non polarnya gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi nih, kita tambahkan lagi pelarut baru atau kita tambahkan buffer gitu ya sesuai dengan senyawa yang ingin kita ekstraksi. Jadi kalau LLE itu ada namanya LLE tidak bertingkat, ada LLE bertingkat. Ya, kalau LLE bertingkat itu berarti kayak tadi. Pertama, kita nggak tambahkan buffer misalnya, ya kita tambahkan N-heksan saja. Oh, ternyata di fase N-heksan ini terambil semua yang non-polar ya, seperti lemak tadi, mungkin ada lilin gitu ya, misalnya klorofil bisa terambil. Ya udah, berarti kita masih punya fase polar. Fase polar isinya apa? Kebanyakan senyawa yang bersifat memiliki efek farmakologi berada di fase polar. Nah, biasanya itu ada ya, ada prosedur apa ya namanya ya? Ada biasanya kalau di bahan alam itu di buku-buku ekstraksi bahan alam itu dia ada nih ya kalau mau ngambil senyawa polar, maka setelah itu apa yang bisa ditambahkan gitu ya? Apakah ditambahkan buffer misalnya? Misalnya kita tahu nih kalau senyawa flavonoid itu pKa-nya berapa? Kemudian alkaloid pKa-nya berapa? Kita bisa lebih menselektifkan pengambilan kedua terhadap satu golongan saja, gitu ya. Bisa ditambahkan buffer, bisa ditambahkan pelarut lain yang tidak bercampur dengan air juga, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya matris bahan alam itu memang matrisnya sangat kompleks gitu, jadi jarang kita sekali ambil itu bisa langsung satu senyawa. Tapi kalau misalnya matrisnya itu matris biologi, itu ya matris biologi itu artinya entah dia plasma, serum, urin gitu ya, dia bisa mengambil satu senyawa obat. Misalnya nih kita melakukan ekstraksi cair-cair untuk matris biologi
misalnya darah gitu ya, plasma. Kita mau apa? Kita mau ngecek si kadar obat dalam tubuh, misalnya gitu ya. Nah, ternyata kalau plasma sama serum itu kan dia ada protein, ya ada senyawa lain gitu. Bisa nggak sih Bu kita langsung ngambil senyawa obat kita dengan LLE? Bisa. Ya, karena matriks plasma atau serum itu dia tidak sekompleks dengan matriks bahan alam. Memang matriks bahan alam ini yang paling kompleks di antara semua matriks gitu ya, karena dia banyak senyawa dan kita nggak tahu senyawa apa aja yang ada di sana. Kalau untuk bahan alam gitu ya, satu jenis daun dengan daun yang lain itu pun berbeda-beda gitu ya antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Nah, itu memang sangat kompleks. Biasanya makanya kalau bahan alam tidak cukup hanya LLE saja ya, nanti mereka ada yang namanya vaksinasi dengan kolom, kemudian mereka nanti ada yang namanya isolasi lagi, misalnya dengan kromatografi lapis tipis, misalnya gitu ya. Jadi untuk menghasilkan satu senyawa murni kalau bahan alam itu menurut saya agak susah ya kalau dengan LLE saja. Jadi LLE itu dia hanya bisa tadi apa ya meread out yang senyawa lain yang tidak diinginkan, terutama yang non polar, misalnya gitu ya. Kalau memang target kita adalah senyawa polar yang ada di matriks bahan alam tadi. Tapi kalau misalnya dari matriks sediaan farmasi seperti obat, tablet, sirup gitu ya, itu masih bisa ya, masih bisa diusahakan dengan LLE terambil hanya obatnya saja. Tapi si pengisi tablet, pengikat tablet itu dihilangkan bisa. Ya, kemudian kalau tadi matriks biologi itu juga masih bisa ya, karena kita pernah melakukan praktikum seperti itu ya. Kebetulan saya juga skripsinya dulu adalah memisahkan kodein dari plasma darah gitu ya. Jadi itu bisa dengan LLE kita sudah bisa langsung mengambil satu senyawa obat dengan LLE dari serum, darah ataupun plasma ataupun urin bisa. Nah, tapi kalau bahan alam tadi kecualian mungkin ya, jadi nggak bisa satu step LLE itu sudah bisa terambil satu jenis senyawa itu nggak susah ya, karena isolasi bahan alam itu paling susah untuk identifikasinya pun susah gitu ya kan kita harus menggunakan NMR, kita harus menggunakan MS, itu banyak metode analisis lain yang dilibatkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu Dewi, bisa diterima dulu Dewi? Baik Bu, bisa. Tapi boleh saya izin bertanya sekali lagi Iya, Bu? Masih silakan bingung. ya, silakan. Tadi Mhm, kan Ibu sudah bilang nanti kita misahin dulu antara yang polar sama yang nggak polar, gitu kan ya Bu ya. Terus mhm, mhm, kita kan nggak tahu tuh dalam suatu matriks kita tuh ada senyawa apa aja. Nanti untuk mendapatkan mhm. suatu senyawa murni yang benar-benar kita inginkan itu bagaimana ya Bu ya? Maaf, saya masih belum paham. Ada, oke. Ini sampelnya apa, Wi? Misalnya, apakah bahan alam atau gimana, Wi? Misalnya bahan alam gitu Bu. Bahan alam, oke. Nah, kalau bahan alam itu, tadi sebenarnya dia tuh ada diagram alir ya. Jadi sudah ada buku, saya pernah baca bukunya, kalau nggak salah judulnya Isolasi Bahan Alam, cuma bahasa Inggris gitu. Nah, dia itu ada ya, jadi awalnya itu diambil dulu yang polar, kemudian nanti ya kalau misalnya ekstraksi cair-cair ini, kalian ingat ya ada dua fase gitu ya. Jadi ada fase yang tinggal, ada fase yang diambil gitu ya. Misal tadi, misal saya punya daun, Dewi punya daun gitu ya, kemudian Dewi haluskan daun itu, misalnya Dewi keringkan, kemudian Dewi serbukkan gitu ya, Dewi serbukkan, kemudian Dewi rendam dulu misalnya hasil serbuknya itu kan akan menghasilkan cairan, kemudian Dewi saring misalnya gitu, Dewi saring, setelah Dewi saring, Dewi dapat cairan aja gitu ya, cairan yang berasal dari daun, ya itu sudah namanya ekstrak sebenarnya, tapi masih ekstrak kasar sekali gitu. Nah, kemudian dari ekstraknya ini, Dewi pasti udah punya target, gitu ya, punya target, saya mau ngambil senyawa apanya, flavonoidnya kah, atau justru mau ngambil lilinnya kah, misalnya gitu. Ya, biasanya kalau untuk ekstraksi awal dari bahan alam, misalnya matriksnya daun gitu, kalau memang dari awal kita tahu nih senyawa target kita wajib tahu ya senyawa targetnya kita ya, Wi ya. Atau misalnya kita cuma mau, oh saya mau mencoba aktivitas ekstrak etanol dari daun kelor, misalnya gitu. Berarti dari awal Dewi rendam daun kelornya Dewi dengan menggunakan, tapi sudah dihancurkan ya daun kelornya, jadi sudah dikecil-kecilkan gitu, entah dikeringkan terlebih dahulu, atau Dewi mau menggunakan daun kelor yang fresh, itu boleh gitu ya. Kemudian Dewi larutkan nih, Dewi larutkan, direndam selama 1 malam gitu, dengan menggunakan etanol. Nah, biasanya kalau pelarut awal menggunakan etanol,
itu terambil semuanya gitu ya, karena ibaratnya etanol ini kayak pelarut sejuta umat gitu ya, jadi dia bisa melarutkan si lilin juga larut ke dalam etanol, kemudian si senyawa-senyawa berkhasiat juga larut. Yang berkhasiat itu maksudnya apa? Misalnya tadi flavonoid, alkaloid, fenol, tanin, nah itulah senyawa yang pasti ada di tumbuhan, walaupun tidak semua tumbuhan punya. Dalam artian mungkin ada tumbuhan yang punya flavonoid saja, ada tumbuhan yang punya flavonoid dan alkaloid, atau ada tumbuhan yang punya semuanya, itu ada. Ya, jadi intinya adalah di fase polar di etanol ini dia akan ada berbagai macam jenis golongan senyawa tadi, flavonoid dan teman-temannya, ada juga si lilin-lilinan ataupun senyawa non-polar yang lain, gitu ya, dan lemak-lemak yang lain. Nah, sekarang Dewi yang mau Dewi manfaatkan dari daun kelotnya apa? Oh Bu, saya mau cari flavonoidnya, misalnya gitu. Berarti Dewi sudah tahu flavonoid itu dia ada di fase air, berarti ya karena dia polar. Fase air lagi berada di fase etanol. Karena etanol itu dia cenderung polar. Ya, dia lebih cenderung ke polar dibandingkan dengan ke non polar kalau si etanol ini. Kemudian dari hasil master isi itu Dewi saring sehingga dapatlah Dewi larutan ini dapat larutan ekstrak daun dalam etanol, gitu ya. Nah, biasanya ini bisa langsung diekstraksi cair-cair ditambahkan dengan si heksan, misalnya heksan itu non polar, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya ingin lebih memurnikan ekstrak saya. Saya nggak mau nih ada senyawa lilin, ada senyawa lemak, ataupun senyawa-senyawa non-polar lain yang tidak saya inginkan dalam ekstrak saya. Karena saya sudah tahu mau mengambil si flavonoid, dan flavonoid itu polar. Saya nggak mau ada senyawa lain yang mengganggu, misalnya gitu. Saya hanya mau mengambil senyawa-senyawa yang larut dalam fase polar. Maka gimana cara kita untuk mengambil non-polarnya? Berarti bisa kita manfaatkan si LLE ini gitu ya dengan cara kita hilangkan si non-polarnya gitu ya. Berarti dengan ditambahkan heksan, misalnya berapa kali pengulangan ditambahkan heksan gitu ya, nggak hanya sekali dikocoknya, tapi ditambahkan sekali dulu, dikocok, dipisahkan, dibuang fase heksannya. Ditambahkan lagi heksan kedua, dikocok lagi untuk memastikan semua yang non polar hilang gitu ya, dikocok lagi, kemudian dipisahkan lagi, dibuang lagi fase heksannya, ditambahkan lagi sekali, biasanya 3 kali gitu ya, ditambahkan lagi sekali, dikocok juga, kemudian dipisahkan lagi, kemudian dibuang fase heksannya, sehingga kita bisa mengasumsikan sekarang bahwa ekstrak cair yang Dewi punya itu dia sudah terbebas dari lemak-lemak gitu ya, entah dia lilin, entah dia wax gitu ya, ataupun yang lainnya, senyawa-senyawa lain yang bersifat non-polar. Karena Dewi udah tahu, Dewi mau cari si senyawa polar gitu ya, apapun senyawa polar yang ada mau saya ambil, misalnya gitu. Nah, sekarang baru kita berpikir senyawa polar yang mau Dewi ambil apaan gitu ya, apa aja. Ada nanti yang namanya screening fitokimia. Nah, screening fitokimia ini Dewi mau lihat daun kelor saya ini mengandung apa aja sih? Apakah mengandung flavonoid? Apakah dia mengandung alkaloid? Apakah dia mengandung fenol, tanin, saponin? Itu ada namanya uji screening fitokimia. Nah, dari uji screening fitokimia ini, Dewi udah tahu nih, oh ternyata si daun kelor saya ini dia hanya positif mengandung flavonoid dan alkaloid, misalnya gitu. Nah, tapi saya mau ngambil flavonoid aja, saya nggak mau nih mengambil alkaloid. Misalnya gitu ya, karena dari jurnal-jurnal yang pernah saya baca, yang memiliki aktivitas anti radang yang paling bagus itu adalah flavonoid. Misalnya gitu tujuannya Dewi, gitu ya. Maka saya mau ngambil flavonoid aja. Nah, nanti bagaimana cara mengambil si flavonoid dari si alkaloid? Bisa kita manfaatkan metode yang lain, gitu ya. Yaitu misalnya kalau bisa LLE, bisa dilakukan LLE. Tapi gimana caranya dengan LLE? Mungkin buffernya dimainin, gitu ya. Mungkin flavonoid dengan buffer pH 4 dia akan terpisah dengan alkaloid. Nah, itu ada hitungannya yang Henderson-Hasselbalch itu ya, selama kalian tahu berapa sih pKa flavonoid, berapa sih pKa si alkaloid. Misalnya gitu. Kemudian, ternyata dengan LLE nggak bisa nih. Sudah saya hitung-hitung, Bu, ternyata dengan buffer pH berapapun si flavonoid ini akan selalu nempel dengan alkaloid gitu. Tapi saya mau misalkan hanya flavonoid aja Bu, saya nggak mau mengambil alkaloid misalnya gitu. Tapi setelah saya cari-cari, saya hitung-hitung dengan
buffer dengan pelarut, ternyata nggak bisa. Flavonoid ini ternyata pKa-nya sangat berdekatan dengan alkaloid gitu, dan kepolaritasnya mirip, misalnya gitu ya. Dia akan selalu nempel nih, gimana cara saya Bu untuk memisahkan si flavonoid dari alkaloid ini? Maka kita baru beranjak ke instrumen yang selanjutnya gitu ya. Misalnya apa? KLT. Ya, yang paling gampang, yang paling murah yaitu KLT. Nah, kalau KLT ini dia prinsip pemisahannya sudah berbeda ya. Jadi dia menggunakan lempengan gitu ya. Nanti kan kita akan ke KLT juga ya kalian ya, paracetamol itu. Nah, kita manfaatkan suatu lempengan namanya plat KLT atau plat kromatografi lapis tipis. Bahannya itu adalah silika, ya, silika gel. Silika gel ini yang dimaksud adalah sama seperti silika yang ada di sepatu kalian ketika kalian beli baru. Hanya saja yang di sepatu kalian itu besar-besar ukurannya, kalau ini enggak, ini serbuk ya. Kalau untuk lempeng silika di KLT itu dia serbuk halus gitu ya, bahkan lebih halus dari tepung. Nah, kemudian dia adalah senyawanya polar ya. Makanya kalau kalian beli sepatu baru, kenapa sih tambah silika gel sama tokonya yang berupa bungkus-bungkus kecil itu untuk menyerap kelembaban, untuk menyerap kelebihan air yang ada di sepatu kalian supaya tidak bau, supaya tidak jamuran gitu ya. Dia kalau dia bisa menyerap uap udara berarti sifatnya apa? Berarti polar, karena air polar gitu ya. Makanya plat KLT yang kita punya juga bersifat polar. Nah, bagaimana caranya Bu, si plat KLT ini bisa memisahkan flavonoid saya dengan alkaloid? Nah, kalau dengan plat KLT, dia akan lebih mudah untuk dipisahkan ya dibandingkan dengan kalian ekstraksi cair-cair tadi. Karena ekstraksi cair-cair itu pKa mirip, kemudian kepolaritasan mirip, udah agak susah untuk memisahkan. Pasti akan ada yang ikut gitu ya, akan ada aja yang ikut. Kita ngambil flavonoid, tapi ternyata ada ikut alkaloid berapa persen, itu pasti akan selalu ada kalau LLE. Nah, tapi kalau misalnya dengan KLT, itu bisa lebih diselektifkan lagi gitu ya. Kenapa? Karena kita melibatkan fase diam berupa padatan gitu ya. Jadi kayak kita melibatkan afinitas gitu ya. Jadi yang mana afinitasnya lebih menyerupai si plat, maka dia akan lebih tertambat dibandingkan yang afinitasnya lebih beda dengan si plat. Itu ya, ibaratnya nih ada cewek sama cowok ya dalam satu kelas kita ada cewek sama cowok. Kita memisahkan nih si cewek sama si cowok gitu ya, tapi dengan LLE ternyata cewek sama cowok ini selalu ikut gitu ya. Ada aja. Kalian mau memisahkan si cewek dengan cowok, kalian mau ngambil ceweknya gitu ya, tapi dengan LLE pasti ada aja si cowok yang akan ikut gitu ya, entah 10%, entah 5%, akan ada aja yang selalu ngekor gitu ya. Tapi dengan KLT gitu ya, dengan KLT cewek cowok ini dia akan lebih tertambat gitu ya. Tertambat kepada siapa? Tertambat terhadap kursinya, tertambat terhadap pembawanya gitu ya. Anggap aja kalau plat KLT itu adalah kursi. Kemudian kita anggap nanti ada cairan misalnya gitu ya, ada cairan yang kita anggap orang lain gitu ya, orang ketiga yang akan membawa antara si cewek atau si cowok ini gitu ya. Misalnya, kalau ternyata pembawanya adalah cewek gitu ya, tentu saja si senyawa-senyawa yang berupa cewek dan cowok ini dia akan lebih si cewek akan lebih ikut dengan cewek gitu ya, yang cowok akan lebih ikut dengan cowok misalnya gitu. Nah, jadi akan bisa dipisahkan nih. Jadi si flavonoid lebih cenderung mirip polaritasnya dengan siapa? Apakah dengan fase diamnya ataukah dengan fase mobilenya atau fase geraknya gitu ya. Jadi kalau kepolarannya lebih menyerupai fase gerak, maka dia akan lebih berjalan dengan fase gerak. Dia akan lebih naik ke atas dengan fase gerak. Sementara alkaloid yang dia kepolarannya lebih cenderung mirip dengan fase diam, dia akan diam gitu ya. Dia akan tertambat lebih di bawah, sedangkan flavonoid akan lebih di atas. Kemudian gimana cara identifikasinya Bu? Sehingga kita tahu yang di atas itu flavonoid atau yang di bawah adalah alkaloid. Nanti ada yang namanya reagen penampak bercak gitu ya. Kalau reagen penampak bercak ini dia sudah lebih selektif dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Misalnya dengan reagen asam borat, citroborat, dia masukkan warna kuning. Sedangkan alkaloid dia tidak akan masukkan warna. Sehingga kita tahu yang di atas ini yang lebih terbawa tadi dengan fase geraknya flavonoid atau alkaloid, kita bisa tahu dari penampak bercak yang kita semprotkan pada plat gitu ya. Kalau warnanya kuning berarti flavonoid, kalau warnanya nggak kuning berarti
berarti bukan flavonoid gitu. Ya, jadi bisa diambil nih, udah tahu nih yang di atas atau bawah flavonoid, kita bisa kerok ya. Kita kerok itu platnya. Platnya itu bisa dikerok ya, kayak ngerok pasir gitu. Bisa dikerok, setelah dikerok dilarutkan lagi dengan metanol, misalnya dicuci, disaring gitu ya. Karena kan seperti pasir saya bilang tadi, seperti tepung dia akan ada butiran-butiran halus. Sedangkan kita mau ambil cairannya aja gitu ya. Nah, kita kerok, kita ambil cairannya. Setelah itu gimana caranya kita tahu dia senyawa apa? Kita ada yang namanya FTIR ya, atau inframerah, atau bisa kita MS, atau bisa kita KLT lagi untuk kedua kalinya, bisa. Ya, kita KLT lagi kedua kalinya untuk lebih memurnikan. Nanti ada lagi KLT ketiga kalinya boleh gitu ya. Atau kita HPLC juga bisa. Jadi banyak metode analisis yang bisa mengikuti si LLE ini gitu ya untuk lebih memisahkan antara satu senyawa dengan senyawa lain. Nah, kalau bahan alam gitu ya panjang dia eh, panjang dia alurnya gitu ya untuk sampai dapat senyawa tunggal ya makanya banyak pengembang produk-produk berasal dari bahan alam itu yang gagal ya bahkan katanya dari sekian banyak tanaman misalnya dari 1.000 jenis tanaman paling yang berhasil dikembangkan 5 yang berhasil menjadi produk 2 yang berhasil uji sampai uji klinis 0 misalnya kayak gitu ya makanya bahan alam itu dia di awal cost-nya pasti akan mahal karena kenapa karena tadi itu ya prosesnya sangat panjang beda dengan senyawa yang memang zat aktif kimia gitu ya karena dia bisa disintesis gitu ya dia bisa disintesis dan paling kita cuma memisahkan dari pengotor yang sudah diketahui kalau bahan alam ini memang nggak susah ya pengotornya ada banyak beda tanaman beda pengotor misalnya kayak gitu nah tapi paling tidak gitu ya perjalanannya panjang kalau untuk matriks bahan alam kalau tadi Dewi misalnya nyanyi kalau matriks biologi itu lebih pendek ceritanya bahkan 1 kali LLE, 2 kali LLE senyawa yang kita inginkan sudah bisa kita ambil. Misalnya apa? Misalnya di rumah sakit sekarang sudah mulai ya melakukan TDM atau therapeutic drug monitoring. Nah, pada TDM untuk TDM ini misalnya ada orang menggunakan obat-obat efek terapi sempit, misalnya digoxin, obat jantung gitu ya. Dia misalnya diambil dalam plasma. Saya mau tahu berapa sih Bu kadar digoxin dalam plasma ini, plasma darah pasien gitu. Yaudah kita ekstraksi dulu dengan LLE, bisa nggak Bu dikondisikan begitu di sekali LLE digoxinnya terambil? Bisa. Ya, kalau plasma itu matriksnya tidak sekompleks bahan alam. Bisa nggak diambil dalam sekali Pak? Sekali LLE bisa ya. Tapi kalau bahan alam ya tadi ceritanya panjang gitu ya. Makanya akan relatif jawabannya kalau misalnya untuk LLE ya bisa sekali ambil atau tidak gitu. Kalau bahan alam saya rasa jarang ada yang bisa sekali ambil ya bahkan tidak ada mungkin. Tapi kalau tadi matriksnya matriks biologi masih bisa dikondisikan sedemikian rupa gitu ya dari jenis pelarut, kemudian dari dari buffer gitu pengatur keasaman basa itu bisa diambil sekali udah kita dapat dikoksin gitu ya karena matriks plasma itu ya paling gitu aja protein kemudian itu pun protein udah bisa dihilangkan lebih awal ya diendapkan dulu proteinnya baru kita LLE baru kita ambil dikoksinnya kita tambahkan buffer kita menggunakan parut yang sesuai terambillah sudah dikoksinnya misalnya gitu ya kecuali dia ada mengkonsumsi obat-obat lain ya selain digoksin nah itu baru akan lebih susah gitu ya tapi ujung-ujungnya biasanya kita akan melakukan kromatografi lapis tipis juga atau misalnya kita melakukan kromatografi cair seperti HPLC atau LC liquid kromatografi gitu ya jadi ceritanya panjang ya setelah si LL ini ada proses-proses lain gitu tapi kalau untuk matriks biologi sih saya rasa masih bisa dikondisikan untuk mengambil senyawa tertentu dalam sekali ambil gitu ya. Tapi kalau bahan alam memang agak susah ya karena jenisnya sangat banyak. Dalam satu daun aja itu jenis senyawanya banyak banget kompleks gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Gimana Dewi? Ada ini lagi? Silakan kalau masih belum paham Baik, Ibu, terima kasih. Eee, ya. Ya nanti kita pelan-pelan ya. Sudah Dewi? tentang Henderson Hasselbalch itu, mohon maaf sekali, Ibu, Iya, nggak apa-apa. Gimana Henderson Hasselbalch tadi? tadi kan berhubung Ibu membahas tentang rumus Hmm, Henderson-Hasselbalch itu untuk pemisahan hmm. setelah kita melakukan LLE begitu ya, Bu, ya? Ya. Dengan memainkan, buffer-nya. Nah, itu kan ada yang terionisasi dengan yang tidak terionisasi ya, Bu, Hmm, tidak hmm, nanti yang terionisasi hmm. itulah yang kita ambil atau bagaimana ya, Bu, ya? Oke.
Oke ya, jadi, nah sebenarnya LLE ini dia, pertimbangan pertama itu adalah nilai log P-nya. Pasti ya, nilai log P itu adalah nilai kelarutan oktanol air suatu senyawa. Ya, ingat oktanol itu adalah oktanol itu dianggap senyawa yang paling nonpolar, pelarut organik yang paling nonpolar. Ya, oktanol dianggap sebagai pelarut organik yang paling polar dalam kimia, kemudian si air itu dianggap pelarut yang paling polar. Ya, jadi log P itu sama dengan perbandingan dalam nonpolar berbanding dalam pelarut polar gitu ya. Berarti log P itu semakin gede nilainya perbandingan oktanol air, berarti dia semakin nonpolar. Benar begitu? Paham ya? Kalau log P itu adalah perbandingan oktanol air, berarti semakin nilai oktanol airnya semakin besar perbandingannya, berarti dia semakin nonpolar. Ya, itu adalah prinsip pertama dari si LLE. Ya, yang kedua tadi ada, ya, yang kedua itu untuk LLE ini kita bisa memprediksikan atau bahkan kita bisa mengkondisikan kita mau senyawa kita berada di fase mana, ya berdasarkan sifat log P-nya tadi gitu ya. Kalau misalnya dia misalnya dia misalnya dia oktanol airnya itu besar, berarti dia nonpolar, kan gitu ya. Berarti misalnya kalau kita punya senyawa, kita tambahkan sekarang senyawa nonpolar ke dalam si fase air tersebut, otomatis pasti senyawa kita akan berada pada fase organik berupa nonpolar. Ya, itu kalau hanya memandang dari oktanol air saja atau log P. Nah, kalau kita melihat dari nilai pKa, itu juga bisa kita prediksikan tadi ya. Kalau nilai pKa berarti apa yang kita lihat? Yang bisa kita lihat? Berarti yang bisa kita lihat itu adalah berdasarkan perhitungan pada rumus si Henderson-Hasselbalch gitu ya. Nah, tadi Dewi nanya, terus Bu yang terion sama ion itu bagaimana? Nah, ceritanya begini. Ceritanya itu adalah kalian melakukan ekstraksi, kan pasti ada tujuannya ya. Yang pertama, apakah kualitatif atau tujuannya adalah kuantitatif. Nah, atau kualitatif dan kuantitatif sekaligus gitu ya. Bisa kualitatif saja, bisa kuantitatif saja, bisa kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Nah, sekarang bagaimana syarat supaya kita bisa menganalisis kualitatif atau kita bisa menganalisis kuantitatif? Dua-duanya membutuhkan membutuhkan bahwa senyawa kalian harus terambil itu ya dari matriks pembawanya kan gitu ya. Nah mungkin dong tablet kita KLT berupa tablet nggak mungkin ya. Kalau kita mau KLT itu berarti si tablet ini gimana caranya senyawa-senyawa dalam tablet bisa terambil dalam suatu cairan gitu ya. Nah nggak mungkin kalau tablet itu saya taruh di plat langsung bisa nih saya tahu isinya apa, nggak mungkin ya. Pasti ada yang namanya proses ekstraksi tuh. Nah, kalau pada LLE ini sekarang kakaknya nanya, terus Bu, gimana Bu ya kalau apakah kita menginginkan dia dalam bentuk terionnya atau kita menginginkan dia dalam bentuk tidak terionnya? Kalau jawaban saya tergantung ya, tergantung proses selanjutnya, kualitatif dan kuantitatif kalian. Metode apa yang kalian lakukan, yang kalian gunakan, gitu ya. Misalnya, ternyata Bu, untuk tablet paracetamol saya kuantitatifnya mau menggunakan titrasi, misalnya gitu. Kalian cari tahu dulu, kalau titrasi itu biasanya dia menggunakan fase apa? Dia menggunakan air atau dia menggunakan etanol, atau dia menggunakan heksan, misalnya gitu. Atau misalnya KLT. Kalau KLT, sebaiknya kita menotolkan sampel kita ke plat KLT itu, kita mengaplikasikan sampel kita ke atas plat KLT itu dalam bentuk cairan air atau dalam bentuk cairan nonpolar, gitu ya. Jadi itu ininya apa faktor pembatasnya, gitu ya. Oh Bu, kalau titrasi saya mau dia bisa dilarutkan dalam air, misalnya gitu. Kalau titrasi itu biasanya media pembawanya kalau nggak etanol, air, misalnya gitu ya. Jadi larutan sampel kalian bisa larut dalam air atau dalam etanol, biasanya kalau titrasi gitu ya. Kemudian kita tambahkan titran dari atas gitu ya, entah titrannya HCl, entah titrannya NaOH dalam buret gitu ya.
Jadi dari sana kalian bisa mengetahui gitu. Kalian mentitrasinya pakai apa? Bu, saya mentitrasinya dengan NaOH, Bu, misalnya gitu. Kalian mentitrasi parastamol kalian dengan apa? Saya mentitrasi parastamol saya dengan NaOH, Bu, atau saya mentitrasi parastamol saya dengan HCl, Bu. Nah, NaOH dan HCl itu dia larutnya dalam apa? Dia larutnya dalam air, gitu ya. Maka nggak mungkin kalian mentitrasi sampel yang dia berada dalam heksan dengan titrannya berupa HCl atau NaOH yang berada dalam air, gitu ya. Karena syarat reaksi kan dia harus bercampur. Kalau reaksi ya, jadi kalau misalnya titrasi itu dia pasti akan ada kontak antara si sampel kalian dengan si titran kalian, gitu ya. Kalian udah tahu nggak? Kalian udah pernah titrasi belum ya? Sebelumnya belum ya? Di SMA udah pernah titrasi, Dede? Untuk teori sepertinya sudah Bu perkenalan. Ya. Ya, tapi kebayang ya. Jadi intinya gitu ya. Intinya itu adalah langkah apa yang akan kalian ambil setelah si LLE ini, gitu ya. Misalnya kita contoh deh, praktikumnya itu kan paracetamol ya, biar kalian lebih kebayang. Paracetamol ini ternyata kalian penetapan kadarnya, penetapan kadar paracetamol kalian tuh dengan KLT ya. Nah, oke, kita berangkat dari KLT dulu deh. Kalian paracetamolnya mau di KLT. Nah, untuk kalian ketahui, plat KLT itu dia bersifat polar ya, karena tadi dia silika. Ya, bahannya silika, silika itu polar. Nah, misalnya nih, paracetamol ini ketika LLE kita taruh dia di fase air, gitu ya. Oh Bu, ternyata paracetamol saya berdasarkan buffernya dia larutnya dalam air nih Bu, misalnya gitu. Boleh nggak Bu, saya toto langsung ke plat KLT? Boleh, tapi resikonya adalah plat KLT-nya kan bolong, gitu ya. Plat KLT itu bolong kenapa? Karena plat KLT itu larut dalam air, karena dia sangat polar. Jadi sama kepolaran plat KLT itu dengan kepolaran air. Jadi, ketika sampel hasil LLE kalian itu kalian taruh dalam fase air, tapi nantinya akan kalian analisis dengan KLT, maka akibatnya apa? Pada KLT akan gagal, gitu ya, karena sampel kalian baru ditaruh aja di plat, itu platnya udah rusak, itu nggak bisa, ya, berarti nggak bisa kalian mengelusi, nggak bisa kalian pisahkan lagi, karena platnya sudah bolong, sudah larut, gitu ya. Jadi hanya tinggal kerangka aluminiumnya saja, gitu. Nah, jadinya gimana? Seandainya kalian analisis setelah LLE itu adalah KLT, berarti sebaiknya senyawa kalian itu berada dalam pelarut organik, ya, atau fase nonpolar. Kenapa? Karena fase nonpolar akan jauh lebih mudah untuk ditotolkan pada plat KLT. Plat KLT nggak akan bolong, gitu ya. Untuk alat penotolnya pun dia akan lebih mudah mengaplikasikan kalau larutan kalian itu adalah larutan nonpolar. Kenapa? Karena larutan nonpolar, larut nonpolar itu dia gampang menguap ya. Jadi baru kalian taruh di luar aja di atas meja itu udah hilang, gitu ya. Jadi itu yang diharapkan ketika kita melakukan KLT. Begitu menotolkan larutan itu di plat, larutnya hilang, gitu ya. Jadi platnya nggak basah. Kemudian hasil penotolan itu rapi, nggak bleber gitu ya. Kalau air ditaruh di atas kertas pasti bleber, gitu ya. Kenapa? Karena kertas itu polar, ya. Tapi ketika ada pelarut organik, alkohol aja misalnya ya, etanol atau misalnya heksan, kita taruh di atas meja itu dia akan segera menghilang. Ya, kalau etanol, metanol mungkin dia agak membutuhkan waktu lebih lama untuk menghilang, tapi kalau heksa dia akan segera menghilang, gitu ya. Jadi lebih gampang bagi kita untuk menotol. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagus tadi pertanyaannya. Terus gimana Bu? Saya taruh di fase airnya atau saya taruh di fase organiknya? Itu sama pertanyaannya dengan saya buat dia terionisasi atau saya buat dia tidak terionisasi. Ingat ya, terionisasi berarti dia larut air. Tidak terionisasi berarti dia larut dalam pelarut organik. Sekarang kalian pertimbangkan dulu, kalian membuat dia larut fase organik atau kalian membuat dia larut dalam air. Kalau misalnya tujuannya untuk KLT, maka sebaiknya kalian membuat dia larut dalam fase organik. Berarti kalian buat dia dalam bentuk tidak terion atau dalam bentuk bebasnya. Akan berbanding terbalik jika setelah LLE itu
kalian melakukan yang namanya titrasi. Kalau titrasi justru kita ingin dia dalam bentuk fase polarnya. Entah dia dalam fase etanol, entah dia dalam fase air. Pokoknya kalau titrasi, kita mau dia dalam bentuk polarnya. Kenapa? Karena rata-rata reagen itu akan larut dalam fase polar. Kalau untuk reagen-reagen organik, reagen-reagen organik. Kalau untuk reagen-reagen titrasi, ya. Bahkan untuk indikator sendiri, indikator titrasi ya, indikator warna, yang untuk menentukan titik akhir titrasi dan titik ekivalen titrasi itu, dia reagennya adalah larut air semuanya gitu ya, atau polar gitu. Jadi kalau tujuan kalian misalnya untuk titrasi, maka sebisa mungkin kita taruh dia dalam bentuk terionnya atau dalam fase polarnya atau dalam fase airnya ketika LLE. Tapi kalau tujuannya adalah kalau untuk KLT sebisa mungkin kita taruh dia dalam bentuk fase non polarnya. Gitu ya. Kenapa? Karena fase non polar akan lebih mudah ketika diaplikasikan pada plat KLT. Tapi kalau titrasi, kita malah mengharapkan dia dalam bentuk terionnya atau larut dalam fase airnya. Kenapa? Karena ya reagen-reagen dan titran-titran misalnya NaOH, HCl, kemudian kalium permanganat, kemudian HCl3 itu semuanya larut dalam air dan mereka adalah semuanya berupa titran atau reagen gitu ya. Jadi kalau kita mau mentitrasi sesuatu dengan polar, berarti otomatis kita buat senyawa kita yang larutnya dalam polar atau kita buat dia menjadi bentuk terionisasi. Kurang lebih kayak gitu. Gimana? Bisa dipahami? Atau masih ada yang bertanyakan? Silakan, biar clear sekalian ya praktikumnya. Kalau dari saya sudah cukup jelas, Bu. Terima Sudah? kasih. Cukup jelas? Oke, yang lain mungkin adik-adik, silakan, lihat sekalian. Dewi gimana? Udah ya berarti ya, Wi ya? Sudah paham sekarang? Kapan saya buat dia terion, kapan saya buat dia tidak terion? Bisa, Wi? Sudah cukup paham, Bu. Terima Sudah kasih ya. banyak. Berarti kalau untuk praktikum paracetamolnya, karena kita akan melalui KLT, setelah itu kita buat dia dalam bentuk tidak terionnya ya. Benar nggak, Wi? Iya, Bu. Ya, atau dalam bentuk bebasnya ya. Dia larut berarti dalam fase organiknya. Benar ya? Iya, Bu. Ya, oke. Silakan, yang lain ada pertanyaan. Oke, temennya minta dilanjutkan dulu ya. Oke ya, kita juga biar nggak buang waktu. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Nanti kalau ada apa-apa silakan ya ditanyakan lagi. Oke, prinsip lain yang digunakan dalam proses ekstraksi cair-cair adalah adanya perbedaan koefisien distribusi satu larut dalam dua larutan yang berbeda, ya, yang berbeda fase. Jadi perbedaan koefisien distribusi ini sama seperti kalian mengatakan adanya perbedaan polaritas gitu ya, karena koefisien distribusi ini dia sama mencerminkan kepolaran gitu ya, perbedaan kepolaran. Jadi ada yang polar, ada yang lebih non polar kayak gitu ya. Yang penting dia adalah dua fase yang tidak saling bercampur. Oke, nah saya dapat jurnal ya, dapat dari jurnal pangan gitu ya. Jadi untuk liquid-liquid ekstraksi ini dia sering juga disebut dengan ekstraksi partisi gitu ya, karena kita akan mempartisi satu senyawa gitu dari satu pelarut ke pelarut yang lain gitu ya. Kemudian pemisahan ini seperti tadi ya, dia ada transfer massa, kemudian dia juga ada transfer solut. Jadi massa yang dimaksud itu adalah massanya si solut atau massa senyawa-senyawa yang terlarut gitu ya. Jadi tadi dari fase dari fase air kah menuju fase nonpolar kah atau kebalikannya dari fase nonpolar kah atau menuju ke fase airnya. Misalnya gitu ya.
Oke, jadi, berikut adalah kurang lebih gitu ya untuk, diagram ini ya, diagram flowchart-nya untuk si proses ekstraksi pada LLE. Nah, jadi anggap aja gambar yang kotak itulah tabung ekstraksi, ya, atau, pre-chamber gitu ya, chamber untuk ekstraksi atau wadahnya lah gitu. Mungkin panci kah, mungkin, eee, toples kah, toples kaca kah, atau panci aluminium kah, gitu ya. Atau misalnya alat-alat lain yang digunakan untuk menampung si, ekstraksi. Salah, kalau maserasi baru dia toplesnya, tapi kalau inilah corong pisah. Bisa corong pisah, bisa berupa tabung, reaksi ya, karena kalau misalnya ekstraksi cair-cair kalau konvensionalnya kita menggunakan corong pisah itu kita kocok dengan tangan gitu ya, jadi manual, konvensional kita kocok dengan tangan kalau corong pisah. Tapi kalau mau yang lebih modern, kita ngocoknya dengan vortex ya, ada namanya mesin vortex atau mesin pengocok, dia pengocokannya pasti akan lebih stabil, kemudian akan lebih merata, karena kecepatannya bisa diatur, kemudian lama pengocokan bisa diatur, jadi variabel variabel tidak terkontrolnya lebih sedikit kalau kita menggunakan alat gitu ya, alat vortex. Tapi kalau menggunakan tangan itu variabel tidak terkontrolnya banyak gitu ya. Misalnya kecepatan pengocokan akan beda-beda dari waktu ke waktu. Kemudian kekuatan pengocokan antara satu orang dengan orang lain kan berbeda. Misalnya nih yang ngocok anak cewek gitu ya, mahasiswa yang perempuan. Mungkin dia mengocoknya bisa sedikit lemah gitu ya. Kalau yang cowok mungkin lebih bertenaga, misalnya seperti itu ya. Jadi, banyak faktor yang tidak bisa dikontrol yang, kalau kita menggunakan corong pisah ketika mengocok gitu ya, yang manual. Nah, tapi dengan vortex itu bisa ditiadakan gitu ya, jadi hasilnya akan lebih, reproducible gitu ya, dia akan lebih, selisih antara satu hasil dengan hasil yang lain akan lebih sedikit kalau kita menggunakan, alat vortex ketika mengocok dibandingkan dari orang, ke orang gitu ya, karena perbedaan tadi ya kekuatan pengocokan, lama pengocokan itu akan jauh, berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, anggap kalau yang kotak itu adalah corong pisah ya, jadi kompartemen corong pisahnya. Kalian masukkan ke dalam corong pisah itu nanti akan kita masukkan yang namanya feed. Feed itu berarti sampel kalian ya. Sampel kalian dalam bentuk larutan larutan biasanya gitu ya. Kemudian ada yang namanya solvent. Solvent ini berarti adalah pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi. Otomatis solvent yang kita masukkan itu dia kepolarannya akan berbeda dengan eh, pelarut yang ada pada feed gitu ya. Misalnya tadi ekstrak kita larutkan dalam air itu akan menjadi feed. Kemudian solvent yang kita tambahkan berupa N-heksan, itu adalah solventnya. Di mana pelarut air pada feed ini dia tidak bercampur dengan solvent N-heksan. Ya, kenapa? Karena kualitasnya jauh berbeda. Kemudian kita kocok pada extraction process, gitu ya, kita kocok. Nanti kita diamkan, setelah dikocok itu kita akan diamkan sebentar untuk corong pisahnya, kompartemen corong pisahnya, untuk memberikan waktu berpisah antara larutan 1 dan larutan 2. Untuk memberikan waktu berpisah antara pelarutnya si feed dengan pelarutnya si solvent. Tapi dalam hal ini kita sudah memprediksikan akan ada transfer massa ketika pengocokan, selama proses pengocokan tadi akan ada transfer massa dari feed menuju solvent. Ya, mau dia yang kita inginkan perpindahan massanya, mau yang tidak kita inginkan, itu pasti akan ada yang namanya transfer massa dari feed menuju ke solvent. Nah, ketika sudah dilakukan ekstraksi, namanya tidak akan lagi menjadi feed ataupun solvent, gitu ya. Namanya ada yang menjadi rafinat dan ada yang menjadi ekstrak. Rafinat ini adalah bagian yang tidak kita ingin untuk ambil, gitu ya. Rafinat inilah bagian yang tidak akan kita ambil, tapi ekstrak inilah bagian yang akan kita ambil. Ya, jadi setelah pengocokan kita mendapatkan rafinat, rafinat kita diamkan dulu, berada di corong pisah, ekstraknya kita keluarkan, kita tampung. Gitu ya. Jadi si ekstrak kita tampung, ekstrak ini berarti lah benar-benar yang sudah kita harapkan gitu ya, sedangkan rafinat ini adalah yang tidak. Ya, yang tidak kita harapkan untuk diambil, tapi akan kita proses lebih lanjut rafinat ini. Misalnya, proses lebih lanjut itu apa? Misalnya kita akan lakukan ekstraksi bertingkat lagi, LLE bertingkat lagi. Jadi rafinat ini bisa kita tambahkan lagi dengan buffer atau kita tambahkan lagi dengan pelarut
organik yang lain yang tidak bercampur dengan pelarut awal, pelarutnya feed, gitu ya. Kita kocok lagi, nanti akan menghasilkan rafinat lagi. Rafinat kedua akan menghasilkan ekstrak kedua, misalnya gitu ya. Misalnya lagi bertingkat ketiga kalinya, berarti si rafinat kedua kita tambahkan lagi nih dengan buffer kah, dengan pelarut pengekstrak lagi kah, itu akan dapatkan rafinat ketiga dan seterusnya. Ya, jadi awalnya ada feed, kalian sudah tahu, solvent juga sudah, rafinat dan ekstrak. Ya, ekstrak ini biasanya sesuatu yang kita ambil dan kita tampung untuk kita pergunakan kemudian. Kemudian si rafinat ini adalah bagian yang kita anggap gitu ya, kita asumsikan masih mengandung kurang lebih sedikit ekstrak, sisa ekstrak yang kita inginkan, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya tidak bisa ya satu kali ambil itu bisa 100% terambil semua senyawa yang kita inginkan, tidak. Sehingga kita membutuhkan berkali-kali pengambilan untuk bisa memperoleh pengambilan yang maksimum untuk ekstrak yang diinginkan, gitu ya. Makanya rafinat ini bisa ditreatment lagi, ditambahkan buffer lagi kah, tambahkan parut lagi kah, dikocok lagi, kemudian dipisahkan lagi ekstraknya, ditambahkan dengan ekstrak yang pertama, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya. Jadi mungkin kalian sudah paham sebenarnya, tapi coba kita tambahkan sedikit ya untuk animasi gambarnya supaya bisa lebih membantu. Nah, jadi yang kalian lihat ya, yang kalian lihat itu di situ di gambar pertama ada warna kuning, ada warna merah, dan ada warna hijau. Ya, jadi warna merah itu adalah senyawa yang ingin kalian ambil. Yang warna merah ya, yang titik-titik merah itu adalah senyawa yang akan kalian ambil. Atau saya bilang senyawa target, gitu ya. Yang merah-merah itu senyawa target kalian. Kemudian yang merah dan hijau, yang hijau itu adalah pelarut pembawa merah gitu ya. Jadi si merah dia terlarut dalam warna hijau. Ya, jadi senyawa target kalian terlarut dalam solvent yang berwarna hijau. Kemudian kalian mau mengambil yang warna merah dari si hijau. Gitu ya. Dengan menggunakan pelarut berwarna kuning. Ya. Jadi merah dan hijau itu adalah feed. Yang kuning itu adalah solvent. Ya, kemudian kalian kocok sehingga terbentuk globul-globul ya. Globul-globul itu berarti di bagian kedua yaitu yang mixing. Yang mixing itu yang kuning itu menjadi globul-globul ya. Kenapa sih dengan pengocokan dia bentuk globul? Kenapa kita inginkan dia bentuk globul-globul seperti itu? Supaya si kuning, pelarut kuning bisa lebih kontak dengan si senyawa target yang berwarna merah gitu ya. Jadi terbentuknya globul akan lebih meningkatkan kemungkinan keterambilnya si warna merah gitu ya, meningkatkan kontak antara senyawa target merah dengan si solvent yang berwarna kuning. Ya, kemudian dikocok. Akhirnya setelah pengocokan kita diamkan dulu terlebih dahulu sebentar gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan waktu antara si solvent kuning dan si feed untuk membentuk dua fase yang tidak bercampur. Ya, akhirnya apa yang terjadi di akhir settling itu yang terjadi adalah ternyata sudah ada senyawa target berwarna merah yang ikut dengan si solvent yang berwarna kuning. Gitu ya. Nah, sekarang yang kuning itu kita kita namakan dia sebagai ekstrak. Ya, seperti tadi. Jadi fase ekstrak itulah fase yang kita inginkan, yang akan kita ambil untuk kita analisis lebih lanjut. Ya, sedangkan yang berwarna hijau itu, walaupun masih ada merahnya, itu disebut dengan rafinat. Nah, ini adalah ilustrasi bahwa ternyata sekali pengambilan saja tidak cukup. Gitu ya, sekali pengocokan saja tidak cukup untuk mengambil semua merah yang ada di dalam pelarut hijau. Gitu ya, sehingga rafinatnya atau sisanya gitu ya, atau residunya ternyata jangan langsung dibuang gitu ya ketika kalian melakukan ekstraksi cair-cair, jangan langsung dibuang baru sekali ekstraksi kalian buang gitu jangan ya, tapi kita tambahkan lagi dengan solvent yang baru lagi gitu ya, solvent fresh yang belum jenuh dengan senyawa merah ya. Kita akan mengulangi lagi si rafinat ini ke gambar nomor 1 gitu ya, lagi ke gambar nomor 2 mixing, lagi ke gambar nomor 3 settling sampai semua merah itu bisa terambil dari si feed atau yang berwarna hijau. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini adik-adik? Tidak ya? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Dengan siapa? Tricia ya? Ya, Tris ya.
Silakan Tres. Yang untuk yang feed itu, apakah dia hanya dengan pelarut air aja atau bagaimana Bu? Yang dibilang iya. sebagai feed itu apakah pelarut air aja gitu sih Bu ya? Oke, terima kasih Tres ya. Mau ditulis sebentar Tres? Iya, sama. Oke, jadi apakah selalu fase air? Tidak. Ya, tidak ya Tres ya. Bisa kebalikan nih justru ya. Justru mungkin yang hijau itu yang di awal ya. Tunggu sebentar, coba saya pakai pointer ya. Nah, justru bisa apakah tadi ya pertanyaan Tresia, apakah yang ini harus selalu Bu yang fase air gitu? Tidak ya, bisa kebalikannya. Bisa kita anggap bahwa ini justru adalah fase non polar ya. Mungkin ini awalnya adalah si pelarut si ekstrak kalian, misalnya kalian ngekstrak nih dengan ether, misalnya ether itu dia juga sangat non polar. Misalnya kalian mengekstrak sesuatu dengan ether awalnya gitu ya, maserasi dengan ether. Tapi sekarang kalian mau mengambil yang senyawa yang terambil di ether ini untuk kalian bawa ke fase lain gitu ya, ke fase polarnya justru. Nah, bisa saja si solvent yang kalian tambahkan ini adalah etanol atau air gitu ya. Jadi nggak mesti feed ini adalah air gitu ya. Tapi kalau bahan alam, kebanyakan memang feednya berupa air gitu ya, berupa fase air atau fase polar gitu ya. Mungkin etanol, mungkin bisa ya, atau air bisa. Yang pasti kebanyakan bahan alam kita mengambil itu pakai etanol 70% ya, dia cukup polar. Sehingga ketika kita ekstraksi cair-cair, yang kita tambahkan justru adalah pelarut N-heksannya. Kemudian ditambahkan misalnya ether lagi gitu ya. Apakah selalu begitu polanya? Tidak. Bisa saja justru yang pelarut awalnya adalah non polar, tapi kemudian kita tambahkan solvent yang lebih polar. Asal yang si solvent 1 dan 2 ini dia tidak saling bercampur gitu ya. Tergantung sebenarnya feed yang kalian tambahkan itu apa. Kalau feed yang kalian punya itu dia adalah non polar gitu ya. Kemudian kalian membersihkan nih feed kalian ini dari senyawa-senyawa yang bersifat polar yang masih ada, mungkin ikut itu, kalian ditambahkan aja pelarut polar untuk melakukan ekstraksi cair-cair. Yang pasti akan ada satu pelarut polar, akan ada satu pelarut non polar. Ya, jadi nggak mesti selamanya feed itu selalu dalam keadaan polar, tidak. Tapi kebanyakan ya begitu ya, terutama untuk bahan alam. Kenapa? Karena bahan alam itu mereka cenderung untuk mengekstraksi itu dalam etanol 70%. Kenapa? Karena dia mengambil semua senyawa gitu ya. Etanol 70% itu dia bisa ngambil yang polar, bisa ngambil non polar, yang bisa ngambil yang semi polar gitu ya. Cuman yang polar sekali mungkin dia tidak bisa. Tapi yang masih bisa larut dalam etanol dia akan dilarutkan semua ya. Makanya cenderung ini asosiasinya lebih ke polar, padahal sebenarnya tidak. Ya, ini bisa non polar, justru ini solvent yang kedua yang justru ditambahkan yang polar. Kurang lebih kayak gitu. Gimana Tres ya? Bisa dipahami dulu Tres? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Bisa Bu. Bisa ya. Terima kasih Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan adik-adik? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Karena ini masih banyak lumayan ya. Oke, yang ini saya rasa sudah cukup terjelaskan tadi ya di sebelum-sebelumnya. Jadi di sini cuma mau dijelaskan ya bahwa normalnya gitu ya, bahwa akan ada dua fase gitu ya, di mana salah satunya adalah organik dan yang lagi satu adalah aqua. Nah, mungkin nggak Bu, fasenya nggak dua, mungkin nggak tiga, mungkin. Ya, itu juga kadang-kadang sering terjadi ya, ada tiga fase justru ya. Ada fase atas, fase tengah, dan fase bawah. Itu kalau memang yang, padahal awalnya kita hanya dua fase nih ya, kita menambahkan feed, kita tambahkan solvent, kenapa? Tiba-tiba setelah dikocok, dia ada 3 layer justru ya, ada lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Ya, ternyata akan ada pelarut antara gitu ya, pelarut antara ketika si pelarut 1 dan pelarut 2 ditambahkan. Mungkin pelarut feed-nya ini dia mengandung asam atau dia mengandung basa gitu ya, sehingga mungkin di maserasinya itu ada treatment sebelumnya ya, mungkin dia sempat diasamkan, mungkin dia sempat dibasahkan, dan itu masih terbawa sifat asam atau basanya gitu ya. Ternyata setelah ditambahkan pelarut organik, si sisa asam dan basa ini justru membentuk lapisan ketiga gitu ya.
Kemudian gimana Bu menentukannya, yang mana diambil gitu. Nah, itu agak susah ya, kita biasanya menggunakan perbandingan BJ sih ya. Kalau misalnya pelarut organiknya BJ-nya lebih kecil dari air, otomatis dia paling atas gitu ya. Yang tengah-tengah ini biasanya kita cek lagi apakah dia asam ataukah yang basa gitu ya. Misalnya kita cek dengan menggunakan pH indikator kah, tuh. Atau misalnya kita menggunakan kertas lemak kah, gitu ya. Kalau misalnya pelarut organik, ketika diteteskan kepada kertas transparan gitu ya, misalnya kayak kertas kue. Kan tahu ya kalau yang suka buat kue itu kan ada, kalau kalian beli kue, ada kertas-kertas alas kue itu, gitu ya, alas kue. Kemudian kalau ditambahkan parut organik, dia akan basah terus-terusan gitu ya. Basahnya apa namanya? Basahnya itulah basah licin. Itu kalau kertas kue itu menandakan itu pelarut organik gitu ya. Tapi kalau asam basa, kita bisa mengeceknya dengan pH indikator. Ya, jadi ada namanya strip pH, kita celupkan strip pH-nya ke lapisan kedua itu, kita tahu apakah dia lapisan asam atau basa gitu ya. Jadi kita tahu mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Oke, ini contohnya, contoh penggunaan si LLE ya dalam industri farmasi ya, dalam bidang farmasi, misalnya pada pembuatan obat penisilin ya, jenisnya penisilin G, ini antibiotik ya. Jadi biasanya kalau untuk antibiotik, nah antibiotik itu kan produk dari bakteri gitu ya, atau dari jamur kah, atau dia dari kamir kah, gitu. Pokoknya dia dari mikroorganisme aja ya kalau antibiotik itu. Nah, ternyata penisilin ini cara membuatnya lah difermentasi atau diragi gitu ya. Anggap aja kayak kalian buat tape gitu ya, kemudian nanti akan muncul cairan. Nah, cairan dari si hasil fermentasi pembuatan penisilin ini itu akan dimurnikan. Caranya apa? Caranya dengan ternyata diekstraksi cair-cair terlebih dahulu. Katanya ya dia difiltrasi dulu, disaring dulu untuk memisahkan bagian padat dan cairannya, kemudian cairannya baru akan diekstraksi cair-cair gitu ya, dengan menggunakan pH yang rendah katanya atau pH asam, kemudian ditambahkan dengan pelarut amil asetat atau metil isobutyl keton. Nah, jadi asumsinya adalah, asumsi saya, fermentasi itu kan biasanya pasti dalam bentuk air gitu ya, larutan aqueous gitu kalau fermentasi. Sama kayak kalian buat tape, air tapenya kan pasti air ya, bukan alkohol gitu ya. Walaupun dia mengandung alkohol, tapi kan alkoholnya tidak tinggi dan tidak semua fermentasi akan menghasilkan alkohol ya, kecuali fermentasinya mengandung gula dan dia gulanya itu masih banyak gitu ya. Baru dia gulanya sudah hampir habis, baru dia akan menghasilkan alkohol gitu ya. Semakin habis gula dalam suatu fermentor, maka alkoholnya juga akan semakin banyak gitu ya. Nah, tapi kalau dalam pembuatan penisilin G ini dia aqueous gitu ya, atau larutan berair gitu. Kemudian dia akan di ekstraksi cair-cair dengan ditambahkan solvent berupa amil asetat ya atau metil isobutyl keton, di mana mereka cenderung bersifat nonpolar ya, sehingga tidak bercampur dengan feed dari hasil fermentasi produk penisilin G. Nah, ini adalah contoh corong pisah ya. Kalau kalian belum tahu corong pisah, yang mana sih tadi Bu corong pisah? Inilah contoh corong pisah, gambar corong pisah seperti yang ada di lab ya. Dan ini adalah LLE dengan manual gitu ya, secara manual. Jadi dengan tangan. Jadi corong pisah ini akan kita pegang, kita kocok dengan tangan gitu ya. Dikocoknya nanti ada caranya. Nanti kita lihat di praktikum ya, tidak sekarang. Kita lihat di praktikum cara megangnya gimana, cara megangnya juga ada. Nah, ketika menggunakan corong pisah ini, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai cairan yang berada di corong pisah ini jatuh gitu ya, tumpah gitu ya. Kemudian yang harus kalian ingat yang kedua, ketika kalian mengekstraksi, kalian mengocok sesuatu, mencampurkan sesuatu dengan pelarut organik, maka pelarut organik itu akan menghasilkan uap yang sangat tekanan sangat besar gitu ya. Jadi ketika kalian menggunakan corong pisah, tutup corong pisahnya harus dipegang dengan kuat ya, dengan rapat. Kenapa? Karena kalau kalian tidak pegang, kalian hanya mengocok aja terus gitu ya. Semakin lama semakin dikocok itu tekanan uap di dalam corong pisah akan semakin besar. Itu akibatnya apa? Akibatnya tutup corong pisah akan terdorong keluar, mental gitu ya, dan dia akan pecah kalau jatuh kalau kalian tidak kalian pegang. Gitu makanya teknik yang harus kalian ingat untuk ekstraksi cair adalah ketika kalian memegang corong pisah untuk dikocok, peganglah juga tutupnya.
supaya dia tidak jatuh gitu ya, atau diikatkan, diisi tali, diikatkan sehingga nanti kalaupun dia meletup itu tidak akan terlempar. Kedua, untuk ketika kita melakukan ekstraksi CCA dengan corong pisah, sesekali harus dibuka gitu ya tutupnya untuk mengeluarkan uap yang terbentuk di dalam tabung gitu ya. Misalnya udah saya pegang kok Bu dengan kuat tutupnya, jadi nggak akan mental gitu ya. Tapi kalau misalnya uapnya, tekanan uap di dalam semakin besar tidak ada penyalurannya, nanti tabungnya akan pecah gitu ya, akan meledak, itu juga berbahaya bagi kalian gitu ya. Jadinya dipegang tutupnya, tapi dibuka sesekali untuk mengeluarkan uap yang terbentuk gitu ya. Misalnya pun kalau kalian sudah pegang keras gitu, belum tentu itu aman gitu ya. Udah Bu, udah saya pegang dengan kuat, tidak akan lepas. Misalnya lama, uap di dalam itu akan ini akan menekan ke segala arah, itu justru tabungnya akan pecah kalau tidak kalian buka. Gitu ya. Jadi dibuka sesekali supaya menghindari terjadinya letupan atau ledakan di dalam tabung corong pisah ya. Jadi itu yang paling sering diwanti-wanti ketika kalian bekerja dengan corong pisah. Gitu ya. Nah, corong pisah ini ketika kita mengocok, kita posisikan dalam bentuk horizontal. Jadi tutupnya di sebelah kiri misalnya, kemudian pantatnya di sebelah kanan. Ya, jadi yang si keran itu sebelah kanan. Ya, jadi kita ngocoknya nggak dalam bentuk ke atas ya, nggak seperti bartender ya kan, ngocoknya atas bawah itu enggak. Tapi kita mengocoknya itu keluar ke dalam, gitu ya. Jadi tutupnya sebelah dibaringkan gitu ya, ditidurkan di tangan, kemudian dikocok perlahan-lahan sampai misalnya berapa menit gitu ya, sampai 10 menit, sampai 15 menit, tergantung dari waktu yang kita tentukan. Nah, kemudian setelah selesai dikocok, kita posisikan kembali, dia tegak seperti ini, gitu ya. Kenapa sih, Bu, diposisikan kembali tegak? Supaya dia memisah, gitu ya. Jadi awalnya ada cairan yang berwarna biru, berisi solut berwarna hitam. Ya, kemudian kita tambahkan solvent berwarna abu. Kemudian kita kocok. Setelah kita kocok, maka dia setelah kita kocok, kita posisikan lagi dia dalam bentuk tegak seperti ini ya, untuk membiarkan terbentuknya pisah fase antara yang di atas yang abu dengan fase di bawah yang berwarna biru. Ya, nanti untuk mengambil fase berwarna biru misalnya atau mau mengambil fase yang berwarna abu, kita buka kerannya gitu ya. Kalau dari gambar, kalau kita buka kerannya yang turun akan biru ya, yang turun biru. Justru yang tersisa adalah yang abu. Padahal abu inilah ekstraknya, ya biru ini adalah rafinatnya. Nah, terus gimana Bu kalau kayak gitu? Kan kata Ibu tadi rafinat yang tinggal, ekstrak yang diambil. Nah, kadang-kadang ya kita harus harus dibolak-balik gitu ya. Misalnya nih, yang biru lah rafinat. Sebenarnya biru ini mau kita ambil lagi, mau kita kocok ulang lagi, kita tambahkan larut lagi. Jadi kita keluarin dulu yang biru, kita keluarkan yang biru, kita tampung, sampai akhirnya tersisa yang abu. Yang abu ini kita tampung di tempat ekstrak. Nanti yang biru yang sudah ditampung sebelumnya, yang sudah ditampung duluan, yang keluar duluan, kita masukkan lagi ke corong pisah. Ya, kadang-kadang kita harus kerjanya itu lebih kerjanya itu sedikit lebih repot gitu ya, karena nggak selamanya rafinat itu akan berada di atas, karena tergantung BJ gitu ya. Kalau BJ-nya lebih besar, rafinatnya otomatis dia akan di bawah, solventnya akan di atas gitu ya. Jadi rafinat yang biru ini sebenarnya kita mau ekstraksi lagi, ya udah terpaksa kita turunkan dulu, kita keluarkan, sisa si ekstrak yang berwarna abu. Yang abu kita keluarkan, kita tampung, si rafinat kita masukkan kembali ke corong pisah, kita ekstraksi ulang lagi dengan pelarut ataupun buffer seperti yang sebelumnya. Oke, sekarang ada yang namanya ekstraktan. Ya, ekstraktan ini mungkin lebih kurang seperti kosolvent gitu ya. Jadi ekstraktan ini ditambahkan untuk meningkatkan efisiensitas gitu ya, keefisienan dari suatu proses LLE gitu ya. Jadi tambahkan ekstraktan ke dalam fase pelarut gitu ya, ke dalam pelarut. Jadi ekstraktan ini kurang lebih seperti kosolvent. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelarutan kelarutan si senyawa target ke dalam si solvent yang digunakan. Gitu ya, kurang lebih seperti itu.
atau dia meningkatkan kapasitas mengekstraksinya si suatu solvent. Ya, namanya cosolvent. Jadi cosolvent ini apa? Tergantung solvent yang kalian gunakan apa. Nanti cosolventnya akan beda-beda. Kayak gitu ya. Misalnya kalau etanol, cosolventnya apa? Contoh cosolventnya polyethylene glycol misalnya. Ya, jadi intinya sartan ini ditambahkan untuk meningkatkan ke kapasitas kapasitas pengekstraksi dari suatu solvent. Nah, berikut ada yang namanya larutan immiscible atau tidak bercampur. Ya, tadi yang kita bahas di awal. Jadi, yang ketidakbercampuran itu apa? Ketidakbercampuran itu adalah berarti solvent 1 dengan solvent 2 itu tidak bercampur. Atau solvent feed dengan solvent pelarut yang ditambahkan itu tidak bercampur. Ya, itu namanya immiscible. Contohnya apa? Contohnya air kloroform, kemudian air heksan, air oktanol, air ether, itu dia tidak bercampur. Nah, ada nggak cara ngitungnya? Ada cara Permisi, ngitungnya. Bu. Ya, Sudah 13 lewat 40. ya? Oke. Kita lanjutin ya. Jadi gini ya cara menghitungnya di rumus ya, tapi kalau saya sendiri tuh jarang untuk menghitung ya kalau untuk immiscible gitu. Yang saya cari adalah tabelnya aja langsung. Apakah si A bercampur dengan si B, si C bercampur dengan si D gitu ya. Jadi nggak usah menghitung-hitung seperti ini lagi. Jarang saya menghitung ya. Ini hanya teoritisnya aja. Nah, ini dia. Untuk tabelnya ada seperti ini ya, Adik-adik ya. Jadi ada ketidakbercampuran dari suatu pelarut ya. Kalian bisa lihat misalnya asam asetat, dia kalau putih berarti dia bercampur, kalau hitam berarti dia tidak bercampur ya. Nanti bisa kalian cari, kalaupun kalian mau praktikum besok silakan. Kira-kira pelarutnya apa sih yang digunakan yang tidak bercampur? Kalian bisa lihat di sini ya. Ini sama ya. Ini juga sama. Nah, ada yang namanya indeks polaritas. Kalian lihat ya, yang paling kiri tabelnya itulah indeks polaritas. Indeks polaritas ini menunjukkan kepolaran suatu senyawa. Ya, yang perlu kalian ingat hanya yang paling polar adalah air, yang paling non polar adalah heksan. Ya, jadi kalau indeks polaritasnya mendekati air berarti dia cenderung polar. Kalau indeks polaritasnya mendekati heksan berarti dia cenderung non polar kayak gitu ya. Itu bisa kalian lihat. Oke, nanti kalian lihat ya di sini ada pilihan untuk solventnya. Apa sih yang harus diperhatikan ketika kita milih solvent? Ada selektivitas, ada koefisien distribusi tadi ya yang berhubungan dengan polaritasnya. Kalau untuk koefisien distribusi, kemudian ada ketidakbercampuran gitu ya, kemudian ada tegangan permukaan, ada kereaktifan gitu ya. Misalnya tadi ini, yang non polar ada apa pilihannya? Ada heksan, ada ether. Kalau kalian disuruh milih yang mana? Lebih baik menggunakan heksan dibandingkan ether. Kenapa? Karena ether itu dia cenderung untuk reaktif. Reaktif itu dia mudah meledak gitu ya. Jadi sedikit pemanasan saja dia bisa meledak. Itu lebih berbahaya gitu ya. Untuk penyimpanan pun lebih susah. Jadi itu yang dimaksud dengan chemical reactivity, yang mana yang lebih reaktif. Contohnya misalnya reaktivitas explosion misalnya, atau reaktivitas bisa aja ya kalau pelarut itu dia justru membuat struktur satu senyawa menjadi rusak gitu ya. Jadi dia nggak inert. Sebaiknya kita milih pelarut yang bersifat inert atau pelarut yang tidak bereaksi secara kimia dengan senyawa target yang kita inginkan. Dia pokoknya hanya melarutkan tapi dia tidak bereaksi dengan senyawa yang kita targetkan. Itu yang dimaksud dengan chemical reactivity. Kemudian ada yang namanya cost itu biaya ya, udah tadi. Kemudian viskositas. Nah, yang paling penting itu lagi adalah viskositas. Viskositas itulah kita memilih pelarut yang cukup cair, cukup liquid gitu ya. Dengan semakin cair suatu pelarut berarti dia akan semakin mudah untuk kontak dengan senyawa target. Kalau misalnya kayak minyak itu kan cenderung dia viskositasnya tinggi gitu ya, atau dia cukup kental. Jadi dia akan susah untuk kontak dengan senyawa-senyawa gitu ya. Jadi jangan sampai memilih viskositas yang seperti minyak, tapi pilihlah viskositas yang lebih cair. Gitu ya, kurang lebih. Oke. Nah, ini dia ya tadi ya chemical reactivity itu solvent harusnya dia stabil dan inert atau tidak bereaksi kalau ini gitu. Oke. Ini tadi hampir sama ya dengan yang sebelumnya yang kayak feed, kemudian ada rafinat yang gitu ya. Nah, yang Henderson Hasselbalch besok aja ya waktu praktikum sekalian ya. Kalian pasti udah nyari sendiri yang sebelumnya. Inilah rumus umumnya. Nanti kalian cari ya kalau senyawa basa gimana, senyawa asam gimana. Ini rumus umumnya.
Oke, sudah habis ya. Ada pertanyaan dulu adik-adik? Kita sedikit kejar-kejaran. Ada pertanyaan? Atau kalau ada pertanyaan, karena ini sudah waktunya, besok ya di KIP bisa kalian tanyakan ketika praktikum ya. Kalau misalnya ada pertanyaan untuk kuliah hari ini, gimana? Ada pertanyaan? Atau bisa kita akhiri? Oke, baik. Kalau mungkin kalian ada kuliah juga, dan saya juga ada meeting kebetulan setelah ini. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan adik-adik bisa leave meeting. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kalau ada pertanyaan ternyata muncul nanti, itu silakan ya ditanyakan besok. Kita punya waktu lebih banyak, 3 jam. Kalian tanyakan. Oke adik-adik, silakan. Adik-adik bisa leave meeting ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Iya, Terima sampai kasih. jumpa ya. Selamat siang, Mungkin Bu. ya, saya meeting Terima ya. kasih banyak, Bu. Iya, Iya, Bu. Silakan, Bu. terima kasih.